teman-teman, bertemu lagi dengan saya Didit di Karena Saya Edit kanal tentang pemrograman dan teknologi informasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu sekarang berprofesi sebagai developer advocate di AWS. Oke, selamat datang Pak Petra. Hai Didit, Halo. wah thank you banget nih semuanya nih udah nonton. Terus senang banget bisa diundang nih, apalagi kita bahasnya seru ya hari ini ya. Iya, jadi hari ini kita akan bahas tentang bahasa pemrograman, yaitu PHP. Nah, Betul. bahasa pemrograman yang mungkin populer banget ya. Semua orang kenal PHP, gitu. Oke, jadi di sini kita akan bahas PHP, bukan pemberi halapan palsu ya. Jadi Semua orang kenal PHP dan semua orang pernah di PHP. baiklah. Oke, jadi kita akan bahas tentang PHP, bahasa pemrograman yang cukup populer untuk web, baik front end maupun back end. Dan kita ada tamu yang memakai PHP di produknya dulu maupun sekarang ya, tetap dari dulu sampai sekarang masih pakai PHP, setia pokoknya. Dan silakan Bang Petra, kita bisa mulai dari backgroundnya, terus kita nanti mulai diskusi tentang PHP. Betul, betul. Oke, hai semua, mau kenalan dulu lah ya berarti. Ya, nama saya Petra Novandi Barus, biasa dipanggil Petra. Sekarang itu menjabat, posisi saya itu adalah Senior Developer Advocate di Amazon Web Services Indonesia. Jadi mungkin kalau nggak familiar dengan Senior Developer Advocate, itu lebih kayak saya reach out ke teman-teman developer, kemudian saya bantu teman developer, kira-kira apa sih yang dibutuhkan dari AWS, kemudian kayak apa yang mereka sukain, apa yang mereka nggak sukain, itu saya ya communicate dengan mereka gitu. Kemudian sebelum saya masuk gabung di AWS, saya itu punya satu profesi, ya ini Chief Technology Officer dan juga saya dulu co-founder dari situs properti namanya urbani.com, yang mana saya nanti in konteks di sini saya ngembangin itu pertama dengan menggunakan PHP gitu kan, PHP gitu. Kemudian itu jadi Urbanindo itu salah satunya apa namanya jadi salah satu situs yang paling gede, situs portal properti yang paling gede di Indonesia. Kemudian itu di-acquire oleh Ngantenan.co. Nah, seperti saya bilang, saya tuh apa ya, mulai Urbanindo dengan PHP, dan saya juga dulu banyak sekali apa ya, punya banyak pengalaman di banyak bahasa pemrograman kayak JavaScript, PHP, Python gitu. Dan nanti kita bahas soal PHP, kenapa saya suka PHP dan kayak berapa kali saya di PHP-in sama cewek. Ya, gitu. Kasihan amat, Pak. Oh, canda. Saya yakin Oh, semua bukannya PHP kebalikannya nggak pernah. PHP-in cewek. Oh, saya nggak PHP cewek nih. Enggak lah. Oke. Jadi Nggak bisa di- ngomong. kalau kita ngomongin startup gitu, terus itu kan biasa ya, kita mau bahas tentang bahasa pemrograman yang dipakai oleh ya co-founder, CTO gitu. Jadi ini interview ini akan temanya tentang itu. Jadi kita mau ngomong tentang PHP dari sekarang. Nah, ini saya penasaran sih sebenarnya. Dulu Petra kenalan sama PHP itu gimana? Kenalannya gimana sih, ya kan? Mirip kan, kenalan dulu gitu kan. Kenalannya gimana? Kenalan Terus dulu. pendekatannya gimana? Terus jatuh cintanya gimana gitu. Wah, jatuh cintanya susah ya dibahas ya. Oke, Ini dulu PHP, saya ini tuh PHP, sebenarnya Mas. bahasa pemrograman yang nggak apa-apa. Itu mungkin agak sedikit ini aja. Oke, ya ngomongin soal bahasa pemrograman ya. Dulu tuh saya pertama kali kenal bahasa pemrograman tuh adalah Basic actually, bukan PHP. PHP justru Oh, agak ke belakang. Kemudian dulu saya belajar pertama karena ngeliat abang gitu kan. Kemudian habis itu saya belajar namanya Pascal gitu. Pascal karena dulu ikut di Olimpiade Komputer. Kemudian baru setelah ikut Olimpiade Komputer tuh saya diminta buat ngurusin bikin-bikin website gitu kan. Dan pas itu terkenal bikin-bikin website itu caranya dengan pakai PHP gitu. PHP itu mulai dari kayak Echo gitu kan, Echo Hello World gitu. Kemudian justru anehnya saya langsung jump dari mulai pakai awal PHP, saya tuh jump pakai PHP BB. Jadi pas itu ceritanya saya waktu SMA saya tuh disuruh nge-manage situs dari SMA saya dulu, SMA 8. Juga kita punya SMA namanya 8 mana? Semandel. Saya lupa nama dok. SMA 8 Jakarta. Oh iya. Gitu. Soalnya saya dari daerah, Mas. Jadi konteksnya kalau oh SMA 8 iya. mana gitu.
Ada SMA 8 banyak sih memang di Indonesia Ya, ya. makanya. SMA 8 Sama Jakarta. Jakarta. Oke, terus lanjut. Nah, justru Nah, terus saya tuh dulu baru kenal PHP itu karena dulu apa ya, pakainya PHP BB itu buat bulletin board karena saya dulu nge-manage apa namanya bulletin boardnya forumnya sekolah ya, forum siswanya, kemudian juga sempat dimintain tolong buat nge-manage situs sekolah, gitu kan, situs sekolah. Habis itu saya bikin blog pribadi, itu pakai WordPress. Jadi itulah, jadi kan dulu emang kalau buat website pakainya ini ya PHP ya, buat website itu terkenal banget. Dan juga dulu kayak ya di mana-mana hostingnya juga udah banyak gitu kan. Kemudian dulu saya tahu PHP itu karena juga kan kalau kita pengen ngedit kayak misalnya config atau apa kan kita harus masuk kodenya kan. Jadi nggak cuman install kemudian config, tapi juga kadang-kadang saya harus kayak ngedit kayak variabelnya, kemudian juga baca-baca di Stack Overflow, oh harus ada ini, jadi harus tahu lah gitu kan. Jadi oh mirip-mirip ternyata sama bahasa Pascal, cuman dulu pakai dolar gitu. Nah baru kan pakai dolar kan, Iya, dolar variabelnya kemudian nggak pakai ada dolar. ininya. Kaya raya ya, pokoknya Pakai semuanya pakai dolar. dolar. Tapi padahal dulu saya nggak kaya banget, tapi ngisi dolarnya tiap hari gitu. Terus Ya tapi lihat-lihat variabel terus pakai dolar ya jadi kaya lama kelamaan. amin. Gitu. Saya juga berharap pengguna PHP di sini juga pada kaya karena ngisi dolar terus Amin. tiap Kita hari semua ya. berharap developer Indonesia pada kaya raya. Ini. Amin. Nah, terus baru saya mulai bikin website dari scratch, itu tuh kenal framework namanya CodeIgniter gitu kan. CodeIgniter itu dulu terkenal banget. Kemudian habis itu kenal yang namanya Kohana. Habis itu baru masuk ke framework favorit saya namanya Yi gitu. Yi baru itu sekitar kuliah ya. Kuliah tuh saya baru kenal namanya Yi. Jadi gitulah kenapa saya tuh tahu PHP awalnya kayak gitu. Tapi lama-lama juga PDKT, oh kayaknya menarik gitu ya, gampang bikinnya karena begitu selesai ngoding langsung F5 nongol gitu kan. Beda kalau kita pakai Pascal kan kita harus compile dulu, jalanin, execute gitu kan. Kalau ini kan kayak ngedit gitu. Makanya udah mulai jatuh cinta sama PHP karena itu gitu, karena kayak tinggal ngedit, refresh, jalan gitu. Iya. Itu sih Jadi sejarahnya. langsung ada tanggapannya instan ya, nggak pakai lama-lama ya. Gitu kan kayak itu lah. Jadi Kelamaan nunggunya kita gitu kan. Jadi tanggapannya langsung jadi semangat buat terus approach buat mendalami. Gitu kan kira-kira. betul. Jadi Iya. kalau PDKT gitu kan. Jadi kalau apa namanya? Tadi responsnya cepet kan seneng gitu ya. Jadi Yoi. begitu kita teks gitu kan, tiba-tiba F5, oh udah dibales gitu kan. Jadi Iya. berbalas lah cepet. Iya, Jadi kita juga ngeresponsnya juga mau tahu lebih banyak tentang bahasa pemrograman jadi semangat ya kan. Betul. Kita ngomongin apa sih sebenarnya? Bahasa pemrograman. Oh iya, bahasa program. Iya, dari tadi kita ngomongin bahasa pemrograman, nggak ngomongin hal yang lain kok. Oke. Jadi itu kemudian sebenarnya tadi kan pendekatan ketika udah paham PHP, kemudian jadi admin ya tadi highlightnya jadi admin di SMA 8 buat maintain apa namanya bulletin boardnya ya. Nah, terus Boardnya. kan abis itu kan langsung ke Urbanindo berarti. Betul. Nah, itu Dulu pertimbangannya sempat bikin apa project. tuh milih PHP? Oke, ya jadi kenapa saya pilih PHP karena sebelum saya bikin Urbanindo, saya tuh bikin banyak project sampingan pas kuliah. Saya bikinnya pakai framework Yi namanya gitu. Entah kenapa bukan framework lain, dulu Laravel belum ada, tapi ada CodeIgniter, ada apa lagi ya, CodeIgniter, kemudian Cake PHP ya kalau nggak salah, kemudian ada yang lain juga. Kebetulan aja dapatnya Yi gitu kan, iseng kemudian. Dan saya mikir bahwa pas project-project itu saya bikinnya cepat gitu kan, cepat kayak yang namanya framework itu kan framework rapid application development kan emang di tujuannya buat itu ya, jadi kita bikin aplikasi dengan cepat gitu. Nah, namanya startup itu kan kita kan emang pengen selalu rapid ya, kita pengen selalu rapid, jadi dari ide kita pengen supaya deploy, supaya kita bikin kemudian deploy cepat gitu kan feedbacknya. Nah, karena saya itu cuman taunya pas itu, bukan cuman tahu ya, saya pas itu nyamannya dengan PHP gitu jadi kan. udah Kan nyaman namanya kalau nih kita ya, kan, udah pendekatan, udah paham, udah senang, sekarang udah nyaman. kan kita kalau pengen memulai journey kan harus dengan yang nyaman kan. Betul. Gitu kan. Kalau misalnya ini perjalanan hidup dengan yang nggak nyaman kan susah ya. Gitu. Ya benar banget.
karena udah nyaman dengan PHP, kemudian udah nyaman dengan MySQL, akhirnya saya milih ya udahlah pakai itu aja gitu. Karena kalau saya harus mulai produk dengan hal yang saya nggak tahu, kan itu bakal waktu buat belajar lagi kan. Jadi Buat PDKT ketimbang lagi. saya harus PDKT lagi inilah gitu kan. Klop Padahal lah ya. udah Yang nyaman ada pada aja gitu. yang ada aja, dan memang dengan yang ada aja itu kita bisa berbuat hal yang banyak gitu kan. Ah, Jadi ya udah, kenapa harus pilih yang lain gitu. That's yes. why kenapa saya milih awalnya pakai PHP, dan itu sangat cepat gitu jalannya kan, karena kita udah tahu seluk-beluknya, udah tahu luar dalamnya. Kemudian kalau ada masalah kita bisa cepat troubleshoot gitu. Jadi bikin produk tuh jadi lebih cepat, dan kita bisa dapat feedbacknya dengan cepat juga gitu. Oh, oke. Seperti itu. Jadi itu pertimbangannya. Tapi mau lebih mau lebih dalam lagi nih. Jadi kan kalau pertimbangan tadi lebih ke oke, udah paham PHP, jadi ya sudah pakai itu aja untuk bikin produk. Yang mana itu ya pendekatan paling pragmatis lah. Hanya cuman mau lebih dalam lagi nih. Kira-kira kalau menurut Petra ada apa nggak kelebihan dan kemudahan dari bahasa pemrograman dari PHP ini? Oke, PHP layaknya banyak bahasa pemrograman yang dinamik ya. Itu kan dia tadi seperti saya bilang, feedbacknya cepat. Jadi kita nulis kode, kita bisa langsung F5 gitu kan. Kita nggak usah kayak kalau kita bikinnya dulu, saya pernah bikin pakai Java Enterprise Edition, kita harus compile gitu kan. Belum lagi pas compile tuh kayak filenya udah banyak, kemudian kayak apa namanya tiba-tiba ada salah sintaks, kemudian kayak gagal compile kan gitu kan. Terus feedbacknya nggak ada sama sekali gitu kan. Itu pertama, itu enak buat kalau kita feedbacknya cepat, itu pertama ya. Kenapa kita pakai PHP gitu kan. Memang di bahasa lain juga ada, kalau sekarang kan JavaScript juga seperti itu gitu kan. Dan kemudian juga kedua itu adalah tutorialnya banyak gitu. Sumber belajarnya banyak, karena PHP itu kan memang emang bahasa sejuta umat ya gitu kan. Jadi hampir semua orang bikin tutorial gitu kan. Dan kalau kita pusing sesuatu, ya udah kita jadi copy paste engineer gitu kan, buka Stack Overflow pasti ada, ya udah tinggal copy paste gitu kan. Oke. Ada kedua, jadi tutorial pasti banyak. Kemudian karena framework bahasa pemrograman sejuta umat, pasti yang dapat error yang ini pasti nggak hanya cuma satu, dan juga sumber-sumbernya banyak gitu. Kemudian ketiga juga, seperti saya bilang, bahasa sejuta umat. Jadi kalau pas itu kan saya bikin startup kan, saya pengen butuh hiring kan gitu kan. Kalau saya pakai bahasanya yang esoterik gitu kan, bahasa Esoterik itu apa, Mas? gitu kan kayak, esoterik itu kayak bahasa yang aneh gitu, yang orang tuh nggak ada yang tahu gitu. Misalnya jadi, kayak apa? Haskell? Kayak bahasa-bahasa yang Haskell sebenarnya udah lumayan common ya. Ada brand FCK gitu kan. Menurut itu saya. esoterik banget lah. Oke, lanjut saja. Esoterik ya. Ya, pada awalnya bahasa-bahasa yang baru muncul esoterik gitu kan, karena mungkin ini. Tapi intinya bahasa-bahasa yang nggak common ya. Jadi kalau saya harus bikin kayak bahasa-bahasa yang nggak common, itu pertama susah buat nge-trainingnya gitu. Ya, susah buat nge-trainingnya. Kemudian kalau misalnya saya pakai PHP, kayak banyak banget saya bisa rekrut programmer gitu. Cuman ini juga ada pro dan kontranya. Tapi nanti saya ngomongin di bagian kontra ya. Pokoknya cara dapat programmernya lebih gampang karena talent pool-nya jauh lebih banyak. Gitu. Kemudian juga library-nya juga banyak, framework-nya juga banyak, tutorial-nya juga banyak. Kemudian itu juga salah satu bahasa yang support-nya juga banyak ya. Biasanya kalau kita ngomongin kayak, saya ngomongin AWS ya, jadi di AWS kita juga support buat PHP-nya banyak. Ya namanya juga Senior Developer Advocate AWS ya, jadi ngomongin AWS dikit. Jadi di AWS juga kita punya kayak punya software development kit pakai PHP, kemudian juga kita punya platform as service di mana orang tuh bisa ngupload kode PHP langsung jalan gitu, langsung ke deploy dalam cloud gitu kan. Kemudian juga ininya supportnya juga banyak. Apa itu produknya gitu, Mas yang support PHP yang bisa deploy langsung jalan tadi? Kan rata-rata orang kalau pakai PHP kan pakai shared hosting. Nah, ini kalau pakai AWS pakai apa? Pakai produk yang mana yang kira-kira bisa langsung jump in? Jadi kita ada di AWS ada namanya AWS Elastic Beanstalk. Jadi itu salah satunya dia support PHP. Jadi bisa langsung upload kode PHP di zip, dia langsung jalan gitu kan, dan secara scalable gitu. Tapi memang sebelum ke cloud juga tadi seperti yang Didit bilang gitu kan, kita share hostingnya banyak gitu. Share hostingnya banyak. Jadi kalau orang pengen ngupload cuman dulu tuh saya belajar PHP juga pakainya shared hosting. Gitu kan, shared hosting, kemudian pakai server sendiri yang ada di kantor, di kampus,
kemudian baru ke cloud kayak gitu. Jadi itu ya kemudahannya. Jadi pertama tuh kayak kalau saya rangkum lagi, pertama tuh tutorialnya banyak, sumbernya banyak, kemudian kedua itu adalah talent poolnya banyak, kemudian kedua adalah support dari ekosistem gitu kan, dari vendor, dari provider tuh juga banyak gitu. Jadi itu kenapa Ah, uh, apa namanya banyak kelebihannya PHP gitu. oke. Oke, oke, oke. Nah, ini Hmm. PHP ini kan punya mitos sebenarnya, ya kan? Mitosnya adalah yang mirip sama Java. Kalau pakai PHP itu ya yang bisa dibikin cuma situs acak-acak aja. Nggak bisa situs yang scale gitu, yang wow gitu. Nggak, itu harus pakai bahasa lain. Misalnya yang saya pernah dengar ya Hmm. harus pindah dari PHP ke Elixir gitu misalnya. Kayak gitu. Kayak wah jauh banget gitu paradigmanya. Tapi menurut Petra ini bener nggak mitos itu atau itu eh, beneran atau mitos atau ya gimana kalau pertanyaan lebih ke Ya. gimana sih bisa scaling PHP terutama kalau pengalamannya Petra di Urbanindo kan pasti kan penggunanya juga banyak dan segala macam. Oh. Jadi sebenarnya itu ada mitos yang berangkat dari ada benernya gitu ya. Kalau kita tahu kan kayak misalnya dulu ada banyak company yang awalnya tuh pakai PHP gitu kan, PHP kayak misalnya Facebook. Karena we know like Facebook using PHP gitu kan. And then like misalnya kayak apa namanya Uber juga dulu awalnya pakai PHP setahu saya sih. Kayak even kayak Gojek juga kalau nggak salah pakai PHP ya. Saya juga dengar dari siapa. Tapi one thing ya tentang bahasa pemrograman kayak misalnya kayak bahasa pemrograman pasti ada kayak kelebihan dan kekurangannya. Misalnya gini kayak let's say kita punya bahasa pemrograman let's say yang compile sama interpret gitu kan. Jadi kalau PHP kan dia interpret gitu kan. Jadi dia nggak dikompal, dia apa ya diinterpret kemudian diterjemahin dulu along the way gitu kan. Beda dengan kayak misalnya kayak bahasa-bahasa kayak C++ atau Golang yang dia dikompal diterjemahin ke dalam binary gitu kan. Atau juga Java yang dia dikompal ke bytecode, nanti bytecode tuh diinterpret ke binary gitu kan. Nah, Ya. bedanya apa? Jadi kayak misalnya gini, kayak seperti saya bilang kalau PHP itu kan dia begitu kita jalanin dia langsung feedbacknya dapat gitu kan. Cuman masalahnya adalah PHP itu dia itu karena interpret dia itu pasti punya sebuah layer gitu, sebuah layer interpreternya itu gitu kan, sebuah layer di mana nantinya layer itu akan ngebikin kayak yang namanya abstraksi itu kan pasti ada performance cost gitu kan gitu. Jadi Oke. makanya kalau misalnya kita kalau bikin kayak aplikasi pakai PHP sebenarnya bisa gitu kan bisa, tapi kalau dibanding dengan yang compile itu dia pasti makan resource-nya jauh lebih banyak PHP Oke. gitu. Makanya kalau kalau misalnya kita bikin aplikasi pakai PHP mungkin awalnya dia oke, apa namanya kita pakai bikin sesuatu aplikasi yang penggunanya banyak gitu kan, dia pasti oke gitu, dia pasti bisa. Cuman trade off-nya adalah dia pasti butuh resource yang sangat banyak gitu. Oke. Nah, Oke. nah, jadi kalau kalau misalnya let's say gini, kayak misalnya kayak situsnya udah banyak gede banget gitu kan. Nah, itu nanti bisa kelihatan bahwa kayak resource komputasi yang dipakai itu pasti jauh, jauh lebih banyak lagi gitu kalau pakai PHP. Makanya ada beberapa company yang mulai pindahin dari PHP ke bahasa lain karena mereka tuh pengen apa ya, pengen ngurangin resource komputasi yang digunain gitu kan. Karena resource Oh, komputasi kan bayar oke. gitu. Jadi Jadi pertimbangannya adalah mereka melihat bahwa penggunaan resource-nya PHP lebih banyak gitu ya. betul gitu Ah, kan. oke. Tapi trade off-nya adalah tadi saya bilang PHP itu gampang dikembangin gitu. Ah, Gampang dikembangin, feedback banyak gitu kan. Ya namanya juga trade off kan. Kita ya. ada yang namanya di software engineering, in engineering in common sense bahwa kita kan selalu berhubungan dengan trade off kan. Ya. Jadi oke, untuk prototyping lebih gampang pakai PHP, tapi lama-lama ketika gede, dia bakal ngeliat kayak resource komputasinya gede, dan mungkin setelah saking gedenya, mungkin setelah pertimbangan, oke, effort yang atau cost yang dibutuhin buat nge-rewrite ke PHP ke misalnya Go atau misalnya ke C++ itu tuh jauh lebih apa itu justifying resource komputasi yang dihemat gitu. Let's say Ah, dia misalnya kayak apa namanya kayak 200 dia bayar server 200 juta gitu kan. Nah, server 200 juta, tapi kalau dia pas dia hitung-hitung kalau di translate itu 200 juta itu di C++ gitu ya. 200 juta itu bisa jadi kayak misalnya jadi 10 juta gitu. oh, Nah, sedangkan cost reward-nya mungkin kayak 20 juta. Jadi dia punya kayak saving yang misalnya 70 juta 170 juta gitu. Jadi ada kayak gitu. Cuman masalahnya juga nggak semua reward itu tuh berhasil gitu. ini, Cuman ini, rewrite. nggak semua. Nah, itu reward. Nah, reward itu kayak hal yang costly yang semua orang kalau dia punya common sense itu pasti
kalau memang nggak justifying, orang mending ngapain gitu kan. Itu reward, saya juga pernah dulu nge-rewrite gitu. Atau kayak Facebook, dia dulu tahu gitu kan, kayak PHP itu punya kelemahan di dia komputasi, makanya dia bikin layering lagi kan, namanya HVM, Keluar yang dia hack gitu ya. diterjemahin ke C++. Hack language gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi memang ini mitosnya sih ada benernya, tapi berangkat dari kalau dia scalingnya udah gede gitu. Nah Gede ini banget gitu. ada pertanyaan juga nih dari sisi saya. Kalau kalau PHP itu kan biasanya di host pakai web server, harus ada web servernya, ya kan? Misalnya Apache atau Nginx. Nah kalau zaman saya dulu kenal PHP pertama kali cuma ada Apache. Nah, biasanya saya nggak pegang PHP sama sekali. Babar Blast nggak pegang. Nah, sekarang kan ada Nginx. Nah, itu pros cons-nya apa? Dan bedanya apa? Kita pakai Apache versus Nginx. Sebenarnya ini nggak ada hubungannya langsung sama PHP. Cuman mungkin dari pengalamannya Petra, PHP dipasangin dengan Apache versus PHP dipasangin dengan Nginx. Kan pasti beda. Artinya modul, artinya kan FPM ya, kalau nggak salah ya. Ya, FPM. Saya juga dulu lupa juga ya. Ini saya dulu sempat pakai Apache itu kayak 3 tahun, habis itu pindah ke FPM. Itu juga emang lumayan kelihatan sih. Kalau nggak salah sih Apache zaman dulu dia itu kan apa namanya sistemnya kan pakai kayak thread pool ya, kalau nggak salah ya, threading. Thread ya. IO-nya Pakai thread. threaded Jadi ya. jadi kalau misalnya ada request dia bikin satu thread gitu kan. Tapi kalau Nginx dia pakai proses gitu. Jadi lebih isolated gitu kalau nggak salah sih. Kemudian udah gitu kayak dia komunikasi dengan FPM pakai CGI bin ya itu. Pokoknya saya lupa sih kenapanya ya. Actually saya pretty much lupa banget kenapa Apache versus Nginx lebih cepat. Cuman dulu by Express emang jauh lebih cepat ketika pakai Nginx. Cuman jeleknya juga agak susah dimonitoring karena pas dulu Apache kan kita cuma monitoring Apache gitu kan. Kalau sekarang kita monitoring kayak dua proses, Nginx sama FPM-nya karena itu dua proses yang beda gitu. Jadi komunikasinya kalau dulu satu proses, satu memory space, itu untuk PHP dan Apache-nya jadi satu walaupun itu threaded, lebih mudah dari sisi monitoring, tapi dari sisi resource lebih banyak karena harus thread. Sementara kalau pakai Nginx itu kan kalau yang saya tahu dia pakai asynchronous I/O, ya kan pakai EPOL, CAPOL gitulah kalau atau I/O completion port kalau di Windows. Dan artinya harus punya proses model yang berbeda dengan PHP, yang mana harus komunikasi lewat entah socket, entah Unix domain atau apapun. Tapi harus ada komunikasi di luar itu. Jadi harus dimonitor dua-duanya. Betul nggak? Harus dimonitor dua-duanya, itu jadi repot kan. Karena dulu sering kejadian bahwa kayak, request-nya misalnya error 500. Terus kita bingung, ini errornya di Nginx-nya atau di FPM-nya gitu kan. Nah, itu lumayan repot monitoringnya dulu sih. Oke, lanjut ke ini. Kalau mau pakai, ini kan lagi hype nih sekarang nih. Yang apa, kalau lama mungkin di AWS udah ini banget lah ya. Tapi yang hype di engineer itu kan kayak cloud native. Wah, cloud native tanda petik. Saya sih sebenarnya kayak ya cuman buzzword cloud native tanda petik. Oke, intinya containerization. Susah banget bilangnya. Containerization. Ya, itu yang umum sekarang runtime yang dipakai kan Docker. Nah, kalau PHP di Dockerin bisa nggak? PHP itu di Dockerin bisa. Jadi even di PHP sendiri kan dia punya beberapa image yang udah bawaan dari Dockernya kan. Jadi kayak PHP yang dia pakai Apache gitu kan. Ada juga PHP yang dia FPM doang gitu. Jadi di luar dari Nginx-nya. Gitu. Jadi kontainernya isinya udah FPM itu kan setupnya malesin banget tuh FPM sebenarnya. Itu malesin banget. Makanya kalau pakai Docker tinggal di deploy gitu aja prosesnya. Tapi masalah gini, kalau Apache kan dia udah di satu image satu tempat kan. Ya. Nah, sementara di Docker dia tuh image bawahnya tuh ya PHP FPM. Nginx-nya mana? Nginx-nya satu image yang beda gitu. Gitu. Sebenarnya bisa dipaksain sih kayak satu Docker image tapi diinstal dua proses gitu kan. Tapi kan di Docker-nya sendiri tuh dia nggak menyarankan hal itu gitu kan. Jadi Docker tuh bilang bahwa menyatakan bahwa satu kontainer itu tuh kalau bisa satu responsibility gitu. Jadi Nginx itu sama FPM itu dianggap responsibility yang beda. Satu web server, satu interpreter gitu kan. Basically.
Ya kalau Nah, dari jadi sisi kalau saya sih mau sebenarnya bisa jadi itu satu responsibility Ki. Maksudnya kayak intinya kan menanggapi request HTTP ya mungkin beda opini sama Docker ya. Sebab kalau beda dari si opini mana? kontainer tuh bebas sebenarnya mau satu atau dua proses juga suka-suka sebenarnya. Sebab kan bisa di forking, satu proses di forking aja. Jadi punya anak proses yang lain. Tapi enaknya gini sih sebenarnya. Kalau misalnya gini, kita bisa apa namanya? Bisa bisa bikin kayak responsnya beda gitu. Jadi Nginx itu kita bisa kayak kalau let's say gini, kita punya kayak banyak aplikasi dengan image yang beda. Tapi image Oh, base-nya itu oke. pakai VM kan gitu kan. Tapi deploy-nya beda gitu kan, deploy aplikasinya beda. Kita bisa pakai Nginx yang sama persis gitu. Jadi nggak perlu deploy Nginx yang lain, tinggal pakai pakai Ah, pakai image yang sama plug. Oke. jadi image-nya jadi lebih, jadi ketika kita deploy, kita building new application, image yang di store tuh jadi lebih kecil kan jadinya. Karena dia cuman si doang, Nginx-nya di luar gitu. Oke. Dan kalau misalnya kita pakai kayak beberapa fitur di cloud sekarang, my cloud native gitu kan. Jadi kita kontainer itu kan sekarang udah apa ya, kalau kita pakainya apa cloud native gitu kan, kita monitoringnya kan udah integrated di kontainernya gitu kan. Betul, Jadi betul. kayak kita bisa bisa apa namanya, kayak Apache kita bisa punya monitoring yang beda gitu. Kita kumpulin monitoringnya beda. Nah, jadi ketika kita ada yang mati, kita bisa tahu ini salahnya tuh di Apache-nya atau sorry, di Nginx-nya atau di Oke. FPM-nya Jadi gitu. kita Dengan sangat bisa mudah. tahu mau 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 benerin bagian mana. Mm-mm. Nah, Oke. karena kan kayak lognya Nginx sama lognya FPM kan beda banget kan. Oh Kalau iya, ditaruh kalau di misalkan satu, jadiin satu, sorry, ya, kalau jadiin satu nanti lognya kecampur. lognya campur terus kita bingung ini mana gitu kan. Ya walaupun Gitu. masih bisa di Itu set aja atau sih. pakai kok set sih, pakai apa sih AUK. Tapi ya ribet lah kalau misalnya kecampur kayak gitu. Agak agak repot gitu Heeh. kan. Kemudian apa lagi ya? Ya kemudian kita bisa tahu kayak apa namanya, manage resource-nya juga gitu kan. Kayak misalnya Nginx itu mungkin dia butuh memory usage atau CPU usage yang beda dengan si Oh dengan apa FPM namanya, si ya. FPM. Oh, oke. Jadi kita bisa lebih granular lagi gitu. Karena mungkin satu Oke, aplikasi jadi dengan kita bisa aplikasi yang lain. horizontal scale FPM tanpa kita nambahin Nginx gitu kali ya. Betul. Oke, Jadi masuk akal. makanya kenapa responsibility-nya bisa beda gitu. Tapi Masuk kalau akal, memang ada masuk yang akal. nggak Iya, iya, ribet, iya. saya juga dulu salah satu yang nggak mau ribet kan, kayak udahlah satuin aja kontainernya kan. Iya, Cuman iya. jeleknya adalah itu, jeleknya yang saya kena dulu adalah ya lognya tuh susah di debug gitu. Kemudian Iya, iya, juga iya. image-nya jadi gede banget gitu. Iya, iya. Sebab kalau saya kan kebanyakan dari dulu kan emang nggak pernah pakai PHP, jadi selalu kayak misalkan yang namanya server ya ada semua dalam. Kalau di Go kan itu satu responsibility ya, lognya di situ semua gitu. Oke, kita nggak lagi ngomongin Go, kita lagi ngomongin PHP. Jadi kita PHP Nggak, dulu baru tapi Go, salah. still ya. But still ya, kayak misalnya even though kita pakai Go, kayak sekarang juga saya pernah dengar best practices kayak Go itu kan dia jalannya kita compile sebagai executable kan, binary kan. Iya. Dan yang jadi servernya sebenarnya dia kan, si binary itu kan. Tapi Iya, ada beberapa orang yang saya lihat kayak di depannya tetap pakai Nginx gitu. Misalnya buat iya, iya. caching, buat Ya, ada logging kayak hal-hal gitu. yang tidak bisa dihandle dengan Go dan malah jadi responsibility kegedean kalau dimasukin ke situ. Jadi tetap aja buat caching dan segala macam. Ini kan cuma request, respon, ditanggepin. Itu. Oke, lanjut ke Nah, PHP itu lagi. Jadi ini kita mulai dari tadi kan kelebihan nih. Nah, kalau tantangan atau kekurangannya itu pakai PHP apa ya? wow, tadi seperti saya udah mention ya, PHP itu pertama tuh computationnya jauh lebih apa ya, kayak resource hogging gitu ya. Ah, Resource consumption-nya jauh lebih gede daripada kayak bahasa-bahasa yang compiled kayak C++ atau Golang. Ya C++ atau Golang lah gitu kan. Even dibandingin sama Python juga lebih gede beneran? apa PHP sih. Really? Beneran. Karena Oh, oke. PHP, Python itu juga dia tergantung ininya juga, tergantung runtime-nya juga kan, kayak apa, si Python, kemudian ada beberapa lagi kan Iya, gitu. Bahkan kayak, stateless. tapi, nah ya, jadi kayak tergantung, dan PHP juga sekarang kan runtime-nya nggak banyak kan, cuma dua, yang dari PHP-nya sendiri, official, sama dari Facebook punya, itu yang saya tahu, dua itu. Iya, iya. Sisanya sih kayaknya nggak ada ya, hampir nggak ada. Kayak gitu, resource hogging lah gitu kan. Oke. Tapi iya sih, dulu saya pakainya HVM itu lebih resource-nya lebih bagus gitu karena dia punya teknologinya GIT kan. Jadi dia di Oke. compile ke dalam C++ kan dulu kan. Di Ya C++, jadi mesin apa? GIT. Jadi jadi mesin language langsung masuk dari binary tapi di memori GIT. Nah, jadi dulu
Jadi dulu tuh kayak saya bikin kita migrasi dari PHP 5 ke HVM, itu tuh CPU usage-nya jadi kayak 1/8 Oh gitu. wow. Iya, maksudnya hitungannya gini, kayak let's say kita punya server sebulan tuh 100 juta kan, gitu Heeh. kan. Jadi tinggal cuma 12 juta gitu. Oh wow, jadi Tinggal 12 juta. Jadi 7/8 dipakai buat CPU, buat interpreting doang berarti ya? that I don't know sih kalau Nggak, apa kalau namanya kayak kalau breakdownnya kayak dimasukin gimana. ke HVM, tadi kan kalau PHP aslinya kan nggak Ya, JIT, gitu kan kita interpret baris per ya, baris gitu kan. Nah kalau JIT kan berarti dimasukin di compile in a way, secara dijadiin machine code, lalu di ya. yang hot path-nya disimpan di satu tempat, di Diambil cache, ya. diulang lagi kan. Betul. Jadi ya itu yang mungkin yang jadi menghilangkan 7/8 dari load CPU buat interpreting kali ya. Betul, CPU usage-nya tuh jadi turun, tetapi memory usage-nya agak naik, tapi naik dikit doang karena kan dia harus nyimpen Harus kayak nge-cache kode ya. yang hotnya itu Ya. kan. Gitu kan di cache gitu kan. Kayak gitu. Cuman jeleknya adalah framework-nya itu kadang framework-nya itu nggak jalan gitu. Oh, Jadi ada beberapa kode yang di framework-nya Y itu nggak jalan di HVM gitu. Jadi oke, kita dulu gimana caranya sebagai itu San? jadi ada beberapa yang nggak capable, nggak kompatibel antara PHP sama HVM. Ada beberapa kayak Hmm. directive atau beberapa function yang ternyata dipakai di framework kita kan, Iya, kayak iya, iya. gitu. Kemudian, nah kita sebagai pengguna si framework kita bikin pull request lah gitu kan, bahwa ini kita compatibility ke HVM. Isinya cuman kayak if HVM maka run ini gitu. Jadi kita ada beberapa Oke. nge-commit apa kita nggak sebagai pengguna open source kita juga doing our responsibility buat ya mana tahu ada orang lain yang pakai framework ini pakai HVM kayak gitu. Oke. Jadi kita commit beberapa kode pakai HVM. Nah, udah gitu kan. Kemudian kemudian habis itu ada namanya PHP 7. PHP 7 yang mana dia banyak sekali optimasinya gitu kan. Misalnya kayak data Hmm. struct-nya jadi lebih kecil gitu kan. Kemudian dia kan juga Oh, pakai union di kode interpreternya jadi lebih optimize gitu kan. oke. Uh, tapi ya itu jadi tapi dia backward compatibility-nya dengan PHP itu jauh lebih bagus daripada HVM ke PHP yang ini gitu. Oke, jadi Dan dibandingkan HV dengan HVM, PHP 7 secara backward kompatibilitas lebih bagus. betul. Jadi banyak kode yang masih jalan gitu kan. Mm, mm, Dan mm. jadi kita nggak usah otak-atik lagi. Mm, Tapi mm, mm. HVM sendiri juga as far as I remember itu tuh pergerakannya agak lebih lambat daripada PHP sendiri. Mungkin karena apa namanya maintainernya kan Facebook doang kan, Iya, gitu kan. Facebook mungkin kayak nggak sebutuhnya butuh dia terlalu aja. banyak ini, butuhnya dia aja gitu kan. Karena PHP lebih cepat gitu. Lebih generik, Makanya oke. pas itu kita dari HVM kita pindah ke PHP 7 gitu kan. Oh, jadi sempat migrasi ke HVM, terus balik ke PHP 7. Oke. 7. Karena kita nggak mau mikir ribet kayak wah ini backward compatible ribet lagi ntar gitu kan. Karena pas PHP pas PHP 7 dibikin dia masih mikirin compatibility dengan PHP 5 juga gitu. Meskipun akhirnya Oh, udah ada. ya nggak breaking ya. Oke, ini tadi udah kita agak lompat ke perkembangan PHP, tapi nggak apa-apa. Ya. Lanjutnya adalah, nah, bahasa pemrograman masa masa Oh, kini itu kan ada package bentar. manager biasanya. Oh iya ya. Apa? Bentar, kekurangannya kita masih ngomongin kekurangan Oh, ya. masih kekurangan, Kita boleh belum lanjutin. uh, oke kekurangan. Banyak Iya, banget ada kekurangan satu aja kekurangannya. udah banyak. Ya kan kita harus jujur, ada Ya, kelebihan ada ya, ya, kekurangan ya. kan. Kemudian kekurangan pakai PHP juga selain itu tadi computation, kemudian kedua itu sih lebih ke kadang-kadang talent pool ya. Talent pool ini kayak double edged sword ya. Talent poolnya banyak. Tapi permasalahannya adalah PHP itu kan entry level. Jadi entry level language buat hampir semua orang kan. Jadi Ya. jadi meskipun talent poolnya banyak, tapi mungkin kualitasnya juga kita agak susah buat filter juga gitu. Oke. Gitu. Jadi ini emang double edged sword juga sih. Ya, Jadi ya. mungkin itu yang saya lihat ya kekurangannya meskipun oke, apa? Let's say gini. Ini juga saya nggak sadarin di awal ya. Jadi pas saya bikin kayak lowongan itu yang apply itu banyak gitu. Hmm. Yang apply banyak, tapi pas ngefilternya susah gitu kan. Beda dengan Oh, oke. bahasa-bahasa yang mungkin agak sedikit high lebih yang advance gitu kan. Itu Hmm. mungkin pengguna-penggunanya tuh udah lumayan experience kan. Itu Hmm. bahasa-bahasa kayak Golang itu kan Golang itu less likely dia itu entry level language kan. Gitu. Ya, oke. Arguably yes, mungkin. Arguably ya.
Di Indonesia sih saya rasa sih kayak Golang itu kayak lebih jauh jauh lebih banyak orang pakai PHP sebagai entry level Yes, language daripada benar. Golang Ya, gitu. barrier to entry-nya super Makanya super mudah sebenarnya. Walaupun Golang juga biar tuh nggak susah-susah amat, tapi ya kalau dibandingin dengan say misalkan JavaScript atau PHP jelas lah kok komunitas kemudian ekosistem tuh nggak bohong lah dari sisi itu iya ya nggak bakal. jumlah ya. Heeh. Jadi seperti itu. Jadi kadang kayak ngefilternya agak sedikit berat gitu kan, seperti itu. Meskipun ya ada ini lain sih. Apalagi ya kayak kekurangan tantangan pakai PHP. I think itu aja sih ya. Nggak gitu sih. Paling itu yang saya saya liatin gitu. Oke, kita balik ngomongin ke teknologi PHP ya. Ya balik ke itu apa package manager. Sesuatu yang ngunduh seluruh internet ke komputer kita Nah, supaya aplikasi betul, kita bisa jalan. betul. Sebenarnya ini kalau yang pakai JavaScript udah paham banget ini maksudnya apa. Tapi Not modul gitu kan hampir langsung seluruh kayak package manager kayak gitu. Ini nggak spesifik ke NPM atau ke Yarn. Tapi ya kayaknya PHP kan juga punya. Nah kalau ini yang saya pengen tahu sih, Mas Peter pakai Composer nggak pas lagi bikin itu? Dulu ya. Jadi kita tuh awalnya pakai PHP dulu kayak di framework itu dia nggak support Composer dulu sebenarnya. Oh, Dia nggak oke. support. Kemudian kalau ada library kita harus download kemudian masukin ke dulu ada lib. Terus apa lib? Dia lib gitu kan. Itu masa Report lalu. kalau misalnya Masa lalu itu, masa Pet. lalu. Tapi sebenarnya PHP ada kan peer sama Peckle gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi bedanya peer itu dia saya nggak inget sih kenapa peer itu ditinggalin, tapi Pickle itu tuh kayak apa ya? Pickle itu dia itu kayak package yang sifatnya binary gitu. Jadi Oh, BC. kita harus download, kemudian kita harus compile Oh, GCC-nya gitu iya, misalnya. iya, iya, iya. Pickle. Gitu, Pickle sama peer. Tapi entah kenapa datanglah Composer gitu. Saya nggak terlalu ngikutin sih perkembangannya. Cuman ya sama halnya dengan semua jenis package manager ya, yang mana dia tetap ngunduh kayak satu library satu dunia gitu kan ke dalam Iya, makanya ini. seluruh Jadi internet masukin ke komputer kayak kita. file source code-nya cuman 1 kilobyte tapi kayak package-nya kayak 1 mega 10 mega sendiri gitu kan. Nah, ada pengalaman ini nggak pakai Composer? Karena kalau saya pernah tuh Composer tuh mau deploy lama banget. Oh iya, Composer tuh deploy lama banget. Kayaknya dia dependensi resolvernya kayaknya lebih ini ya, kayak either strict tapi suka ngebingungin. Jadi dia kayak lama buat nge-resolve dependensi gitu, Oh, entah kenapa. bikin dependensi Tapi ini kalau grafnya mungkin dibanding muter-muter. ah, ah, muter-muter gitu kan. Tapi nggak mungkin muter kan karena dia harusnya pakai DAG kan. Iya, Biar kalau asik semua klik. package manager kan harusnya ketika dapat dependensi dicari dependensi grafnya, dapat DAG, Ah, ah. baru di-download satu-satu dari bawah. Makanya, tapi ini nggak tahu ya, nggak ngerti kenapa ya, kenapa dia bisa kayak gitu. Karena Ya. dan enaknya juga dulu Composer tuh dia ada lognya kan, Iya, iya, log ya. versi Composer ada kedua. lognya jadi bisa di-log versinya. Ah, ah, ah. Kalau NPM kan baru-baru ini kalau nggak salah ya, mungkin kayak Composer duluan deh daripada NPM ada Iya. lognya. Ya, itu Karena itu lumayan gitu. mungkin bisa jadi ini nggak kekurangan, bukan kekurangan ya, mungkin semua bahasa interpreted ya, karena kan jadinya untuk ngeran, untuk ngejalanin tuh harus ngambil dependensinya semuanya gitu. Sementara kalau bahasa yang compiled, anggaplah jangan Go lah, itu kalau Go bias ke saya, Java lah ya, yang kita Java, sama-sama nggak suka Java, gitu kan. Java, Sama-sama nggak suka. Java, saya juga nggak suka. Kita sama-sama nggak suka itu kan tetap aja kalau misalkan udah jadi satu, kita bikin Uber jar, jadi satu semua, Iya, jalanin aja. Kalau jarnya enggak sih masih ada dependensi. Kalau misalkan kita bikin Uber jar kan tinggal run aja. Asal ada JVM tinggal jalan. deploy. Gitu kan. Cuman problemnya adalah filenya gede banget kan, tetap karena binary kan. Ya itu permasalahan Java sih. Itu aja. Ya gak bisa di strip soalnya. Oh, tapi apakah Golang kayak gitu? Nggak, saya nggak tahu. Enggak, Saya jarang kalau pakai Golang kan. sih misalkan kita ngambil library gitu kan jadi ngomongin bahasa lain tapi nggak apa-apa, perbandingan aja. Oke, Jadi kalau misalkan kita link pas lagi compile emang jadi satu, tapi kan ada proses namanya stripping. Stripping itu Oh, ngilangin iya. ngilangin fungsi-fungsi atau Yang data-data yang nggak perlu lagi di dalam binary tadi hilang. Bisa di strip dan Betul. stripping itu sudah cukup mature karena itu kan datang dari dunia tua ya, dunianya C. C++. Jadi kita udah jadi binary bisa di strip. Kalau bahasa yang jalan langsung di atas tanpa runtime bisa di strip. Tapi kalau kayak Java kan nggak bisa. Kalau misalkan apa namanya si dependency punya beberapa fungsi ya dimasukin semua, ya kan.
Contohnya ya Java EE Tetap tadi kan, semuanya harus masuk. Yang paling semuanya makanya smart. kalau di Android ada ini kan, ada proses dexing kan, ngilang-ngilangin itu pakai Dan ProGuard kan, dihilang-hilangin dan nggak perlu-perlu. Jadi ya itu. ya Heeh. Tapi kita balik lagi gitu. ke artifaknya kan intinya cuma Proposal. satu, masukin ke runtime jalan. Tapi kalau misalkan kayak yang interpreter JavaScript, PHP, Ruby, Python itu dependensi harus diambil dulu. Kalau nggak ya nggak jalan aja, ya kan. Iya, kalau nggak Tapi jalan. ini umum nggak cuma PHP, semua yang scripting kayaknya ya. Semuanya punya masalah yang sama sih memang. Oke, balik lagi ke PHP. Kalau misalkan teman-teman ini tertarik nih belajar PHP, karena mungkin banyak kelebihan tadi, termasuk juga mungkin yang paling enticing istilahnya, karena barrier to entry itu rendah banget, gitu kan. Udah ada stack Betul. sum gitu kan. Eh, Kira-kira ada nggak saran dari Petra buat teman-teman di sini? Wow, kalau saya sih gini kayak saya yakin banyak banget teman-teman yang belajar PHP itu mulai langsung pakai framework gitu. Oh ya, Framework mungkin PHP pertanyaannya diganti. itu Pertanyaannya adalah karena ini channel saya tuh banyak pertanyaan mau mulai dari mana. Nah kalau mau coding betul. website, mulai dari mana kalau mau pakai PHP? Oke. Mulai dari kalau pakai PHP sih kayak kalau zaman dulu saya pakainya Waitress School ya gitu kan. Itu kan kita dimulai dari apa namanya kayak Waitress School atau Code Academy. Dia kan ada buat PHP-nya. Jadi kita diajarin kayak basic-basicnya gitu. Apa itu variabel, apa itu if then else gitu kan. Tapi ini buat teman-teman yang apa namanya mulai entry levelnya tuh PHP gitu kan. Dan saya yakin juga nggak mungkin ada bahasa apa programmer dari bahasa lain mau ke PHP. Tapi saya yakin gini, kalau misalnya teman-teman di sini entry level mulainya pakai PHP, saya sih sangat nyarin kayak ada banyak banget sih kayak tutorial-tutorial kayak Waitress School itu masih cukup relevan, Waitress Schools. Jadi PHP dia kasih tahu bahwa oh ini mulai dari hello world, kemudian if then apa namanya kayak echo, loop, if then else, kemudian function segala macam gitu. Tapi saya sih nggak terlalu nyaranin kalau teman-teman masuknya lewat framework sih gitu kan. Masuknya tiba-tiba langsung Laravel karena apa ya kalau kalau misalnya teman-teman masuk Laravel sih bisa tiba-tiba jadi aplikasinya. Cuman bedanya sulitnya adalah kalau teman-teman kayak misalnya buat troubleshooting gitu. Apalagi yang Oh, eh, Laravel kalau misalnya framework itu kan dia kayak itu udah kayak hutan sendiri gitu. Kalau misalnya ternyata masalahnya ada di dalam framework terus kita nggak tahu gitu kan. ya, ya, Itu ya. agak-agak susah gitu. Jadi menurut saya sih belajar dulu dasar-dasarnya gitu kan, dasar-dasar bahasa pemrograman, apalagi teman-teman kalau misalnya dari entry level baru mulai logikanya segala macam, kemudian baru apa namanya kalau mau pakai framework itu oke sih, Oke. eh, tapi jangan apa ya, tapi jangan apa sekalian kalau kalaupun pakai framework, ubek-ubek dalam mana framework itu, jeroannya harus dilihat gitu. Ya, ya. Karena kita apa ya akan agak susah kalau kita bikin aplikasi terus kayak ternyata semuanya magic gitu kan. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya ada permasalahan, Istilahnya under susah the ini hood. Dibuka under the hood-nya. under the hood. Ya, kalau bahasa US, kalau UK ya under the bonnet. Ya. Ya. Kalau kita di Jadi belakang makanya layar. Apa yang di belakang layar apa kita di aja? belakang layar. Ya, yang di Jadi belakang layar gitu. apa aja yang Kalaupun terjadi? pakai kalau kamu pakai framework, liatin di dalamnya apa, karena bakal ada banyak banget yang hal-hal yang bisa kita pelajarin di dalamnya gitu. Kayak misalnya mulai dari gimana dia namain gimana dia namain variabel, kemudian gimana dia bikin apa ya kayak misahin dua ngedesain kelasnya kayak gitu. Kenapa dia namain kelasnya seperti ini gitu. Makanya it's okay gitu. It's okay kayak jangan langsung terlalu jangan terlalu saya kadang lihat ada orang yang sangat agama banget ya. Wah, harus PHP natif gitu kan. Terus orang PHP yang natif, pakai PHP nggak ada Laravel yang natif kan kalau ini interpret. kata makanya gitu. Ya, what gitu. Tapi juga jangan minder kalau misalnya cuma tahu PHP doang gitu. Yes. Jadi saya sering ngeliat juga teman-teman yang entry levelnya PHP itu minder gitu kan. Wah, saya cuma taunya PHP dan malah saking mindernya mungkin nggak pengen membuka diri dengan bahasa-bahasa lain gitu. Ini Jadinya malah sebenarnya kayak dia ada ini sih kalau buat developer PHP. Ini sebenarnya salah satu kenapa saya start dari PHP. Honestly speaking, saya tuh punya strong opinion against PHP, honestly speaking. Ini makanya saya pengen tahu lebih banyak. Ya kalau menurut saya PHP tuh clumsy aja, udah gitu aja. So ya itu. Tapi lagi-lagi ini gimana sih kalau misalkan teman-teman mendengar opini kayak gini? Ini buat beginner ya. Kalau beginner ketika dengerin opini dari mungkin orang yang udah pernah pakai lalu nggak suka. Contoh misalnya PHP jelek, dah gitu doang, simple.
PHP jelek. Iya. Eh, Iya, iya, iya. Dan dia nggak ngelakuin Saya bisa explanation apapun, karena ini sering saya dengar, jangan pakai PHP, PHP jelek, gitu. Nah itu mungkin benar. kalau Saya juga Petra bisa jawab ya, apa namanya, kenapa jelek. Tapi buat teman-teman yang masih beginner nih, aduh jelek ya, belajar nggak ya, gitu. Nah di situ gimana itu, biar betul. biar tetap oke, nggak apa-apa deh. Opininya kayak macam-macam, saya pengen pengen tetap coba belajar. Iya benar, makanya kayak kalau dibilang kayak semua bahasa itu ada pro dan kontranya. Saya bisa bilang kejelekannya Java, saya bisa bilang kejelekannya PHP, bisa kejelekannya JavaScript, apalagi JavaScript banyak banget lagi kejelekannya gitu kan. Iya. Gitu. Tapi ini gini, Ini kayak habis ini saya lempar ke tamu selanjutnya nih, bukan JavaScript. nggak semua bahasa itu ada jeleknya lah gitu kan, ada Iya, jeleknya iya, ada iya, bagusnya iya. gitu kan. So ya, Eh, ya intinya adalah gini, kayak balik lagi aja ke motivasi. Kenapa sih kalian pengen belajar programming gitu kan? Iya, iya, iya. Like do you want to build some product? Kalau saya belajar programming karena saya pengen build a product that people can use gitu. Hmm, Bukan karena saya pengen jago-jagoan gitu ya. kan. Saya bikin programming, saya bisa punya, dulu saya belajar programming, saya bisa punya game yang orang tuh bisa pakai dan senang. Ah, Saya bisa bikin website yang anak-anak SMA 8 bisa dapat apa namanya kayak informasi tentang mata pelajaran gitu ya, kan, ya, ya. bisa komunikasi gitu. Jadi kalau misalnya ada orang bilang kayak teknologi kita yang jelek gitu kan, yang kita pakai jelek, ya ya bahwa semua tools itu jelek gitu kan, semua tools itu pasti ada jeleknya gitu. Dan jangan mengasosiasikan diri kita dengan tools yang kita pakai Iya, gitu. benar. Karena itu Gitu. bisa Kalau misalnya berubah kita ya. pakai PHP, Karena opini karena itu tools bisa itu berubah ya. PHP dari dulu PHP 5 sampai PHP sekarang 78 itu makin lebih bagus kok gitu kan, udah makin mendekati kayak misalnya bahasa-bahasa lain gitu kan. Ya, JavaScript juga jadi TypeScript gitu kan. Jadi jangan terlalu mengasosiasikan diri kita dengan sebuah teknologi yang kita pakai gitu ya, kan. Karena teknologi itu bakal berubah gitu kan. ya. Kemudian yang kedua adalah keep open minded, bahwa semakin kita punya banyak tools itu semakin banyak yang bisa kita lakuin Yes. gitu. Kalau kita cuma punya satu tools, kita cuma bisa ngelakuin satu hal Ya. gitu kan. Ya bisa hal lain sih, cuma maksa banget gitu kan. Tapi kita punya Iya, tools iya, misalnya iya. kayak kita ngerti Bash, kita ngerti Python, kita ngerti Java, kita bakal ngerti banyak hal gitu, bisa Iya. bisa melakukan banyak hal. Jadi intinya adalah ya udah belajar aja gitu. Iya, Keep benar. keep in mind kayak motivasi kita apa, goal kita apa, dan ya be persistent gitu. Oke, jadi be persistent, banyak latihan, ya kan? Nggak usah Hmm. minder kalau ada opini. Kalau opini mah buat rame-rame aja, dengerin aja. Kadang-kadang di belakang opini itu ada jualannya di belakangnya juga soalnya. Kalau Iya. saya opininya Atau ada kalau PHP insecure kelamsi. Saya nggak bilang jelek, kayak kodenya tuh kelamsi banget gitu doang kayak. Makanya, dan background saya bukan web developer, makanya pasti punya opini yang lain dengan yang udah pakai web developer. Anggaplah kalau developer Facebook itu pasti beda lagi opini tentang PHP. Gitu ya, Petra Oh enggak, ya. dia opininya jelek kok. Facebook juga orang Justru karena udah tahu, makanya opininya mungkin lebih sound daripada yang nggak pernah pakai. udah tahu. Karena gitu, kalau Alright. kita tahu kejelekannya gitu kan, kita bisa tahu kayak apa yang bisa komplementari kejelekannya ini gitu. Iya. Makanya kayak pentingnya kita belajar banyak tools. Oh ya, ini juga mungkin kalau ini nambahin dari saya sebenarnya, kayak dulu waktu pertama kali bekerja juga nggak ada Go, saya juga nggak ada Go, sama sekali nggak ada Go. Sekarang baru senang sama Go. Lalu saya benci tool yang lama, C++ gitu kan. Bukan karena pindah hati, bukan, Iya. karena emang udah enak banget sama itu language. Jadi ya ketika ada language yang lebih simple ya saya pakai yang lebih simple. Itu yang saya bilang berubah dulu ya, karena ada C++ ya saya tetap senang pakai C++, senang pakai C. Oh, terus ada satu lagi sih, jangan jangan ngerasa bahwa kayak jangan merasa takut bahwa tools yang kita pakai obsolete gitu. Oh, Saya iya. pernah tahu ya, mungkin kita tahu kayak mutual friend kita ya, Iya. teman kita yang dulu make jago banget ActionScript Oh sama Flash. ya, ActionScript, yes. Ya kan? Si Om Ari ya, mungkin nanti bisa diinterview kali. Dulu Om Ari tuh kayak selalu pakai ActionScript kan, tapi sekarang kan udah nggak dipakai gitu kan. Iya, Tapi iya. I mean like he survive and still like one of the great programmer that I know gitu. Jadi Iya, iya, mungkin coba tanya aja gimana perasaannya ketika misalnya bahasa yang dia nggak pakai, udah bahasa yang dia biasa pakai itu nggak dipakai lagi gitu. I think dan it's very common lah, kayak misalnya COBOL gitu kan. COBOL. Jangan COBOL lah. COBOL itu zaman bapak saya. Masih dipakai. Yang Masih mahal. relatable Kosan. sebenarnya buat saya basic, Visual Basic. Kan di waktu podcast sama Riza Fahmi kan juga dibilang saya nyari duit dari situ. Ya sekarang nggak ada di situ. Makanya
Visual Basic tuh. Makanya jangan terlalu takut lah, jangan terlalu takut lah, karena banyak yang banyak banget saya ngeliat orang kayak, Mas saya kalau pakai bahasa ini kedepannya gimana gitu kan, Heeh. gitu. Apakah bahasa ini stay atau enggak gitu, kayak ya udah belajar aja gitu. Ya, be Nggak salah kok adaptable belajar. kali ya, lebih tepatnya ya. Ya, be adaptable. Be Ah. adaptable. Oke, ini sudah berapa menit kita ngobrol? Hampir sejam. Terima kasih atas waktunya, Pet. Nah, Nah, ini saya mau outro dulu. Jadi di apa namanya teman-teman kalau yang mau berapa menghubungi Petra bisa pakai apa aja, Mas? oh, bisa hubungi saya di Twitter Petra Barus atau Telegram Petra Barus. Nah, Oke. juga kalau teman-teman pengen tahu, saya biasa sharing-sharing juga ya di YouTube ya. Jadi saya Oke. sharing-sharing tentang IT, codingan, kemudian software arsitektur sama cloud computing. Ah, Bisa kunjungin aja kanal saya Coding bareng Petra. iya, gampang coding bareng Petra, search aja. Coding Oke, terima search kasih aja. Petra atas waktunya. Kita udah banyak banget tentang sharing tentang PHP. Semoga apa yang apa ini apa ngobrol-ngobrol kita ini berguna buat teman-teman. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar nanti kalau ada interview ulang lagi sama teman-teman yang expert di language. Jadi ini temanya programming language. Ini yang pertama dari Petra. Nanti nggak ketinggalan. Oke. Jadi kalau teman-teman mau PHP programming, nggak usah rungsing. Yang penting coding aja dulu. Terima kasih ya, Net. Ya. Bye semua. Bye.